Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mau pinggir raya satu bertemu dindak itu pantun kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi akrama bani Adam sairil makhluqat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Nurul Qalbu Kecamatan Murapayang, semuanya yang tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya doakan semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang datang ini semuanya semoga Allah panjangkan umurnya. Yang punya penyakit tiga lagi semoga Allah angkat penyakitnya. Disolehkan anak-anak dan kita semua nanti dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, kembali terima kasih kamu lah ngundang aku tadi. Maaf aku agak terlambat, jadi bermotor tadi agak lambat. Setelan dia nyampai 50 karena kondisi badan kurang sehatnya. Ya selemo pening puluh. Itu kan. Jadi kondisi badan kurang sehat, nanti mungkin minta maaf, mungkin kurang maksimal, mungkin ceramah dan lain sebagainya. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Karena badan kondisi kurang sehat, tapi inilah tugas ya. Inilah tugas dan konsekuensinya, karena segala sesuatu itu yang dinilai itu pahala. Nah kalau kita ngambil mardotilah itu, nak demam, nak lumana kita pergi ke, yang penting kita dapatkan ilmu. Maka kita sama-sama doa, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana kita mbak lagi pecah banyak ya di sehat. Bekak kel sana, bekak kel sini, bekak kel situ. Termasuk aku nih gatal-gatal, makanya lu makan kalau kak bungkus batak galut itu. Jadi aku teringat yang cerita dikit Bu. Memang ya kalau urusan dunia ini jelas. Aurawi ini gede kena waktu nah, ini 2:30 lewat. Aku cerita dikit, memang kalau tentang pengajian ini, apalagi ini kakuisi tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 tahun lewat itu aku terakhir ngisi ceramah di Masjid Siratul Jannah Padang Karet. Jadi itu jadwal kata banyak, itulah tapi takdir kita tidak tahu. Jadwal yang banyak. Terakhir malam itu paginya maklumat Kapolri nyela kena salah banget ini, tahu namanya itu tuh. Corona waktu itu. Memang 2 tahun ini kita dihebohkan ke penyakit Pak. Pertama kita dihebohkan ke harimau jemu talang lah takut ke kebun. Ngulang lagi jemu kota lah takut di kotanya lah ibong corona. Dilanjutkan. Ngulang lagi ini tadi itu apa? Nelom lamun ini tadi? Oilom sebelum itu puyang Darlina. Dibuka. Maka corona. Udem corona maka ini itu apa ini? Endong mikro.
Jangan lagi kena ada bapang mikron gapo. Nah ini kabar ke ada lagi siko lagi. Florakron tapi ada siko lagi je kabar. Hah? Kokron. Racun kubis kokron. Jadi itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi itu memang itulah ya. Itu adalah untuk mengetes keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku bersyukurnya kita walaupun begitu banyak yang kita hadapi, penyakit-penyakit wabah namanya, kalau bahasa agama taun, taun. Jadi kita hadapi, masih terus saja kita berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tanpa realisasi dalam kehidupan kita sehari-hari, pembohong. Ngomong ke bersyukur saja. Kadang-kadang banyak jam ini bersyukur sebatas gulai kau banyak. Sebatas makan kenyang. Makan kenyang gulai kalang pandak tukuk, bolam jering, bolam pula petai. Berdoa 3 kali. Alhamdulillah katanya lah cukup lalu itu. Padahal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu diucapkan dengan lisan, kemudian diyakini dengan hati bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah, kembali kepada Allah, dan kemudian kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka itulah konsekuensi dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabila sadid. Kata Allah, barang siapa bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka nikmat tersebut akan aku tambah. Akan tetapi barang siapa yang ingkar atas nikmat yang aku berikan, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi kalau kita membayangkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu seakan banyak. Banyak di dekat pacak kita menghitung. Maka diumpamakan andaikan air lautan itu dijadikan tinta dan kayu-kayu di dunia ini dijadikan untuk apa menulis, dijadikan pena untuk menulis, deka cukup. Sampai kering lautan pun deka cukup. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyindir kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian disindir lagi dalam surat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat yang mana lagi kata Tuhan yang engkau dustakan. Ya. Kalau kita mau merenungkan secara seksama, kita lahir tanpa adanya apa-apa, jangankan harta dan lain sebagainya, sehelai benang pun kita tidak punya. Akan tetapi rasa kasih sayang Allah, Allah berikan segala-galanya kepada kita. Maka oleh sebab itu, patutlah kita syukuri, patutlah kita senantiasa mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala sesuatu tidak lain adalah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya pasti diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersikirlah, kembalikan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah itu boleh diamalkan. Kemudian salawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas berkat perjuangan beliaulah kita semua mengerti akan arah serta tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu menggapai kebahagiaan fid dunia wal akhirat. Atas jasa-jasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yang jauh dari kehidupan ratusan tahun yang lalu, kita yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak bertemu dengan Rasul, akan tetapi kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, suatu saat nanti Rasulullah nyampaikan kepada para sahabat, ada umatku nanti yang tidak pernah bertemu dengan aku, yang tidak pernah menatap mukaku, yang tidak pernah bersalaman dengan aku. Akan tetapi umatku tersebut begitu cinta dan sayang kepadaku, begitu mengagung-agungkan namaku, senantiasa menyebut namaku. Nanti suatu saat janjiku, mereka akan bersama-samaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Maka satu-satunya yang saya omongkan dulu, tidak ada yang mendapat jaminan satu-satunya dari Allah Subhanahu wa taala ibadah terkecuali yang diterima adalah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak orang bersalawat itu, maka tidak akan pernah terhitung-hitung satu kali kita salawat 10 kali lipat. Maka disejarahkan ketika itu malaikat Jibril sedang berjalan-jalan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjalan-jalan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu sekalian, maka dia nginaklah malaikat, dia jarinya kata banyak, berjuta-juta jarinya. Berjuta-juta jari malaikat itu. Ditanyakannya ngari malaikat, ngari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jibril, katanya itu malaikat, ya alangkah kata tangan itu apa dia, katanya tugas malaikat itu. Tugas malaikat itu, wahai Muhammad, dia mencatat tidak ada setetes air hujan di dunia ini yang terlewatkan olehnya. Sikuk baik bu, banyak di daya hujan. Banyak di daya hujan. Banyak air hujan tuh hanya sikuk baik dia terlewatkan dengan catatan oleh malaikat itu. Maka ditanyakan lagi, adakah katanya yang tidak bisa tercatat oleh malaikat itu sampai membasuh kita keteteran? Ada kata malaikat itu. Itu apa dia? Tidak lain orang-orang yang menyebut namamu, yaitu berselawat kepada baginda Rasulullah. Maka oleh sebab itu perbanyaklah salawat. Kalau kita banyak cita-cita, perbanyaklah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang akan membantu kita tidak lain adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita mencintai dunia beserta isinya ini lebih daripada kita mencintai kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lebih mencintai Allah dan Rasulullah SAW, selain itu kita cintai dunia ini, maka kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, maka jemaah itu akan gelap matanya, akan tertutup hatinya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Asa dia senang, asa dia lemak, dia kangi jika jemaah. Nak demam pergi, nak sakit pergi, nak lumenkai pergi, pokok ambil rebutinya, penting dia bersemangat. Akan tetapi kalau orang yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatunya ia ingin mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka aku sampaikan dulu, jadikanlah pacar dunia akhirat itu tidak lain adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diceritakan ngari siapa itu? Kelawai itu? Masih diingat nggak siapa? Ngerita Rita Sugiarto. Lapal kalau di dekat aku nyanyi gagi. Kalau ikut itu, lain dong dek bapak di selain bapang pula. Mama nela tekan tolong. Kalau pantune itu lolo ini. Kalau pantune ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Di tengah-tengah ada burung pelato. Lebih cepat, lebih bagus aku di dekat betele-tele yang intinya karena mata ibu-ibu lah mulai ngantuk. Nah kalau nganing inti ceramah ini nak ngonjol pergi, dia kan ngapa ngonjol? Nak nyandau pergi, penting otak begawe, cuping begawe, gila nak nyandau pergi. Gila dia nak duduk ketiga. Yang penting kita santai tetapi penuh dengan hikmah, mendapatkan ilmu pengetahuan. Aku sampaikan, aku kemari dek keruan, dang demam benar ibu ini. Nelpon. Status WA gambar itu lain pula dek kecirin aku bawa kamu tuh ngin kucing. Jiku sapulo, jiku nelpon dek keruan aku kan. Kasih ibu ini.
Kutanya ka pula aja ku mana aja mesana masih galak tersinggung di kata ibu. Nah aja ku gawat amulah dia tersinggung lagi. Dinda lagi aja kok kecerama. Kalau je mula dia tersinggung lagi tu pak seragi ngaji mana galak nelusuk jalan dek baju lagi tu. Di mana ceramainya itu? Nah di situ masih tersinggung nih deh. Hah? Masih. Kalau masih tersinggung lemah ceramainya. Amulah dia tersinggung lagi nanti ini gawat ini. Lamantol bae gawat nian itu tuh kan. Oh, seragi ngagere jongan jemu tadi, jemu ye rupuan kacau, dia kan masuk lagi di nesai teluman kinat itu tuh. Ya? Ini kata ibu ini katanya, "Tot, masih mudah tersinggung jemunya." Ada aja kok kita lanjutkan, kita mudah tersinggung. Ibu bapak hadirin sekalian rahimakumullah, baiklah, aku bercatatan dikit karena otaknya udah ngebleng. Lidemom nih kalau ngebleng, ngeheng, ya kan? Pada hari ini kebetulan bulan ini adalah bulan Rajab. Bulan Rajab ini sangat banyak hikmah. Karena bulan ini adalah bulan yang diagung-agungkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Di samping kita diperintahkan untuk puasa sunat, kita diperbanyak untuk amalan-amalan lainnya. Satu bulan ini ada hal yang sangat perlu kita ingat, yang sangat perlu kita peringati. Tidak lain adalah itu sejarah yang amat besar, sejarah yang luar biasa. Tidak lain adalah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra itu artinya perjalanan di waktu malam. Kalau Mi'raj naik. Kalau Mi'raj naik. Isra berjalan malam, Mi'raj kalau ada lanang negala dia berjalan malam tuh Pak, itu namanya Isra gitu kan. Ibu-ibu mbak itulah pula sama ada kuda katanya, "Bu, Mi'raj artinya naik," katanya itu maksudnya kan. Jadi nak berperjalanan, naik, berjalan, naik. Nah itu kan. Bu bapak hadirin sekalian rahimakumullah, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini adalah sebuah cerita, ya, sebuah kisah yang kita peringati sepanjang hayat kita. Kalau umur kita sampai 60 tahun, 70 tahun, berarti selama itu pula kita telah memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam 1 tahun sekali kita peringati, ya. Dalam 1 tahun sekali. Nah, peringatan yang senantiasa kita ingat kepada baginda Rasulullah SAW ini, sudah adakah yang menyatakan kepada diri kita ini sampai kita realisasikan peringatan keteladanan Rasulullah, cintanya Rasulullah kepada kita itu kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sangat rugi kita umur 60 tahun, 70 tahun dan lebih, kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu siku ayat baik tidak pernah bertambah dalam kehidupan kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rugi kita nyelaku kecek jilbab lah banyak buku, ngaji nemon senginya baju dek ron lagi asing kredit sampai main lagi ada dalam lunas sama pada kami itu. Maka dia pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk ibu-ibu ngaji 2 minggu sekali bulanan itu membaca Asmaul Husna. Bu, rahasia Asmaul Husna itu adalah diri kita. Lalu belum kamu kaji Asmaul Husna itu? Asmaul Husna itu adalah diri kita. Nama Allah yang Allah tanamkan kepada diri kita. Kalau kita masuk ke itu, kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, Asmaul Husna itu, maka kita akan mulia seperti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dinyanyikan saja, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus. Gila logatnya dia kan apa itu memang jema kita nian Pak. Jema kita nian ngaji kapal logat memang lulu itulah ditadut ka dia apa memang jema kita. Ola eka homol mah tadon. Jema kita ini memang lidah kita nian itu kan. Tapi walaupun kita nyanyi-nyanyikannya lo itu, kita harus ambil tuh pun nian ini makna itu apa nih nama Allah ini selain kita hafal, dianjurkan hafal, kita harus tahu pula artinya, itu apa nih pula kegunungan antara arah kemana ini.
Nanti ini lagi nyimpang-nyimpang lagi tu. Dia ngap ya? Jadi misalnya aku contoh cara menggunakannya lo ini, mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu adalah sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sifat itu ada di dalam diri kita. Nah, lo mana cara mempraktekannya supaya kita dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih dan sayang. Suatu contoh misalnya, dalam diri kita ini ada sifat yang Allah tanamkan, kasih dan sayang. Kita makan misalnya, kita makan kan. Nginalah anjing di depan kita katanya ngego ikut kan. Nyala dia. Ada di perasaan kita nan cikok ka kerupuk apa tu pengede. Itulah sifat Allah yang ditanamkan pada diri kita. Nah, kalau kita air katanya binatang langsung di kita berarti sifat Allah tersebut belum tertanam pada diri kita. Satu, yang kedua misalnya berderet di Palembang di mana-mana di kota amade kita lah. Berderet rombongan tu kan. So, apa namanya tu nako-nako tu. Nah. Kita pasti ada di kota lah dia heran lagi dia. Kita pasti tunjuk kita kan. Nah, kalau kita tunda ngenjuk tadi, setan akan masuk kepada diri kita. Mulai kalau kita tunda tadi ada kekini kan bisa gedang katanya tene. Bisa gedang berkekumis na minta. Ya, akan tetapi kalau kita coba untuk memberikan, maka dari sekecil apapun 1000 kita tunjukkan tersebut akan menghantarkan kita kepada nilai yang besar. Allah turunkan rahmat kepada kita, menjadilah kita pengasih dan penyayang. 3 baik ke contoh karena tidak waktu sedikit mana. Ini adalah jam 3 kemuncang lenjol ubat. Contoh, pernah tidak kamu ngina ketidakadilan? Pernah dia misalnya dah kecil dia gagale atau ada jemaah terhina, pernah dia kira-kira? Pernah kan? Pernah. Pasti batin kita merontak. Itu adalah sifat Allah yang ditanamkan kepada kita yaitu adil. Adil. Nah, ketika kita ngina kata Rasulullah, kalau engkau seorang pemimpin, maka perintahkan dan selesaikan permasalahan itu dengan baik. Kalau kita pemimpin. Kalau kita bukan pemimpin, maka kalau kita ada ibaratnya lo siapa? Kades ibaratkan pemimpin kecil lagi. Diselesaikan pula dengan kekerasan. Dek pula tahu lagi sekecil-kecil adalah yaitu tidak lain mendoakan. Doakan ketidakadilan itu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keadilan. Nah, itulah contoh sekelumit dikit B3 B. Kenal ya. Jadi Asmaul Husna itu adalah sifat Allah yang Allah tanamkan pada diri kita, maka nak dilaksanakan itu kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maha lembut. Maha lembut. Ibu-ibu ni nak praktekkan lelaki jangan ngencang-ngencang saja. Ngencang-ngencang saja. Kebila dia berduit ngencang-ngencang saja. Ngenggehem kan? Ngengge lantaklah nek maha lembut tadi. Itu kan. Nah, jadi berhasil atau tidak maka kita di hadapan Allah Asmaul Husna tadi bukan sekedar nyanyian saja, bukan sekedar hafalan saja, tapi dibaca praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, kembali kepada tadi, kalau kita tentang cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini adalah cerita yang baku. Cerita yang tidak asing lagi yang kita perdengarkan dalam kehidupan kita ketika kita dalam 1 tahun sekali. Ya. Nah, ngapa sangkan kita nak dapat mengingat tentang sejarah baginda Rasulullah SAW? Wajar kita nak mengingat Rasulullah yang mencintai kita, yang menjamin dia cinta kepada kita dunia dan akhirat. Sedangkan jemaah biasa saja, tetangga kita mati, deng beradeng kita mati, endong mati, anak mati, cucung mati, masih kita peringati. Masih kita peringati. Maka Rasulullah adalah teladan bagi kita yang akan menyelamatkan kita, yang kita minta syafaat nanti, ya. Maka kita harus memperingati hal-hal tersebut karena itu ada sejarah yang sangat besar. Semakin kita memperingati dan mengenang baginda Rasulullah SAW, semakin kita mengetahui sejarah kehidupannya, maka semakin kita cinta pula kepada baginda Rasulullah SAW.
Kalau jema tua kita lakukan kasih sayang yang telah diberikan di kita. Karena kita dewek lah merasakannya. Akan tetapi Rasulullah SAW melalui cerita, maka kita bisa merasakan cintanya, manisnya, lezatnya iman yang ditanamkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik lagi banyak jemaah yang anti peringatan, Pak. Nah, peringatan Isra Mi'raj bid'ah, Maulud Nabi bid'ah, nigage bid'ah. Maka lalu aku nih galak ceramah ni kadang-kadang ada nih jemaah galak ngetes. Ngetes awak bangun makan ngetes. Banyak main lagi pula nih jemaah belajar di YouTube, belajar di Mbah Google. Keron Mbah Google, Bu. Keron Mbah Google. Kalau satu mati dia ditanya siapa guru kaba? Ustadz YouTube LC. Ngulang lagi siapa lagi katanya Kiai kaba? Tu apa sih kau tadi? Mbah Google, Kiai Mbah Google. Oh, dia belajar agama itu harus bersanad. Arti bersanad itu sampai kepada Rasul. Maka yang terbaik belajar agama itu tidak lain kalau anak-anak masuk ke pesantren yang kita kenal kiainya, yang kita kenal arah, harus kita kenal kedai. Nah, kalau kita lalu mana di dusun-dusunan ini, kita harus berguru kepada orang yang sudah tamat daripada pesantren. Kita teliti kuda dia tahu, empuk berjanggut-janggut, berjejebai, bercelana anu. Ini banyak ni dia senumbukan. Banyak ni dia senumbukan. Ada nek nang ngetes aku katanya, Ustaz katanya, mak mana menurut kaba katanya kan? Jangan kudai tentang Isra Mi'raj itu. Jemaah tahlilan itu, yasinan itu, gegem Fatihah itu sampai di dia katanya. Ai keropak mudah jawab ini pertanyaannya mau banget ini, Bu. Nang ngetes bae aja katanya. Kalau jemaah nang ngetes itu kita jawab di depan nah pintar nian. Nak di depan paket lagi jadi. Nak di depan paket lagi ku jawab leko kaba, jiku kalau kaba dia percaya, ngage Fatihah sampai, yasinan sampai, tahlilan sampai, kaba mati lah kudai. Mati lah kudai kaba, aku di dekat 3 hari, 7 hari, 40 hari ngenang Jumaat sekali baik. Selama 100 hari kaba kaku yasin ka siang malam. Amu kaba tadi kekerasan kaba sampai tadi, dia sampai balik jiku kaba. Pikirannya dia kok nggak Ustaz ini dia tahu ngetes katanya tu. Amat itu jiku kiriman aku yasin, Fatihah, tahlil dan lain sebagainya itu dia sampai balik jiku kaba. Mendam dia tahu lagi kan? Dia tahu jawab, itulah cara jawab tu. Dulu lah mati, kaba ku yasin ka, amu misalnya dia sampai balik aja. Kan kita contoh secara logika baik, anak kita kuliah di Jogja, kuliah di Palembang, kita kirimi Pak ya. Satu kita kirimi itu dia sampai sekali, 2 kali dia sampai merontak dia. Bak katanya nelpon. Mana kiriman kamu? Oi kata kita lau dem. Oi mana dia? Katanya ini belum sampai. Ribut dia kan. Nambah itulah pula je mau mati. Angkat dia balik sampai ikut itu. Dia lah dia belum nak merotes. Dia mau mati itu lah dia belum nak merotes. Lalu itulah aku lajari kamu Lalu itulah cara jawab. Maka dia nak mencerna tentang subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini dia tahu lagi ini melalui otak kita, bukan makanan akal. Isra Mi'raj ini adalah makanan iman. Makanan iman. Dia tahu lagi nak diakal-akali. Karena perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang sesingkat-singkat, yang paling singkat. Perjalanan jauh dan paling singkat. Diceritakan Aisyah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu bae nempuh perjalanan pacak 3 bulan. Lo naik ke pucuk langit 1 2 3 dan 4 sampai 7 itu. Lah berapa itu? Maka Rasulullah dalam 1 malam pacak ditempuh. Maka ketika Rasulullah balik diceritakan Abu Bakar langsung percaya, diceritakan yang lain dipuyau-yau gila katanya Nabi ke batu Abu Bakar. Kapo melelaka perjalanan kan ubay 3 bulan. Maka nak ceritakan di malam lak langit kapo gila katanya.
Padahal kalau kita nak diumpamakan Bapak Ibu hadirin sekalian kutu, Quran ke kutu kamu? Kutu tu sampai ke Arab dia. Percaya dia kamu kutu? Sampai ke Arab. Nah itu. Nah perjalanan Rasulullah SAW ini Allah yang menghendaki. Setelah kalimat tasbih ini kalau nak dijajai isan di subhana tu dia kecukup semalam. Aku jajai dua Jadi Allah yang memperjalankan, Allah yang menghendaki. Kalau Allah yang menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Contoh misalnya, kalau ada anak dah kecil, kalau dalam hukum sebab akibat, anak tadi ada ndong ada bapangnya dia. Nyala dia. Ada ndong ada bapangnya. Tetapi bagi Allah tidak. Nak bendong pergi, nak berbapang dia pergi ya. Kalau Allah menghendaki, jadi. Siapa itu dia lain? Siapa? Kau nak bisa bendong menining. Siapa? Dia bendong, dia berbapang. Dia bendong, dia berbapang. Nabi ini anang lagi dak keruan kamane. Ini anang gitu, itu. Bendong dia Nabi Adam. Babapang dia. Allah mau jadi. Kemudian logika. Ama dia ada anak tadi singki ada ndong ada bapang. Ini ada ndong baik. Yaitu Nabi Dia nak berbapang juga. Dia nak berbapang. Kalau Allah menghendaki. Maka kalimat pertama subhana. Di dalam Al-Qur'an itu kalau di dalam tafsir itu ya, kalaulah diawali dengan subhana artinya takjub. Takjub ni tadi tidak bisa dipecahkan lagi dengan akal. Sedih membahas kita. Tahun itu disebut dengan tahun Amul Hasni. Tahun duka. Ngapa disebut tahun duka? Karena pada waktu itu istrinya meninggal dunia, pamannya meninggal dunia. Siapa bininya yang pertama? Siti Khadijah. Pamannya siapa? Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Keledek ruang lagi. Inilah laku mongka kalau ngajari nyanyi harus dinyanyikan. Maka teringat Abdul Muttalib kakeknya apa lagi? Abu Thalib pamannya, Aminah nama ibunya, Fatimah nama anaknya. Itu kan kisah sang Raja. Ibu nih rupanya. Nah jadi pada waktu sedih, Siti Khadijah orang yang terdepan memberikan modal, memberikan dukungan kepada baginda Rasulullah SAW mati. Pamana mati pula yang ngasuh dia gi kecil, empai dia nak melanjutkan perkembangan agama Islam, lah mati pula. Ngapa dia sedih? Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, betapa cinta dan sayangnya Rasulullah SAW itu kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah ini sekilas ku ceritakan wanita bangsawan yang sangat cantik jelita. Kaya, belagak dia tandingan. Dan alhamdulillah sebelum Rasulullah memperistrinya, dia lah berlaki dua kali. Dua kali. Padahal bagi Siti Khadijah ya, dia tidak perlu nak berencana lagi. 3/4 kekayaan di kota Mekah itu milik Siti Khadijah. Kaya dia. 3/4 kekayaan di kota Mekah itu adalah miliknya Siti Khadijah. Hanya ngapa dia ketika bertemu dengan baginda Rasulullah SAW, dia injek nak ngajak Rasulullah SAW itu menjadi suaminya. Padahal umur jauh. Umur 40, Nabi Muhammad umur 40. 40 mana kira-kira 40? Ada di 40. 40 je mesana lah 40. Umur 40.
Nah, mengapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya akhlakul karimah, punya teladan yang luar biasa. Contoh ketika dia berdagang, Rasulullah itu modal enjokannya satu balik, untung enjokannya ngai Siti Khadijah. Men bahasa ke ngapa ka banjok ka galut ini? Wahai Khadijah, aku upahan ngagi kaba katanya. Aku dide ngambil untung. Amun lain dide sinta egala untung besar dan lain sebagainya sinta egala. Kalau Nabi Muhammad ini enjokannya ini modal katanya ini untung. Sehingga Siti Khadijah dengan perilaku luar dan dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai kagum kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilok luar, ilok dalam, dide lolok kedondong, bolos di luar, bejabot tidak. Dide lok tempuka, bolos di luar, abang di luar, di dalam lok tengahnya. Rasulullah itu alap luar, alap dalam. Alap galu, maka Siti Khadijah sampaikannya lah ngagi perwakilan dia, ngagi utusan dia. Cuka kicek kalah kudai katanya ngagi pemuda itu. Dia lada di rencananya kanek nikah. Sampaikannya utusan tadi, ngagi tadi, sampaikannya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasul katanya, kabar katanya lada di rencana nak nikah. Lom dia katanya, aku galak nikah, hanya aku ni takut kalau tidak tahu membahagiakan seorang istri. Padahal Rasulullah pada waktu itulah sukses dari berdagangnya tadi. Akan tetapi untuk membahagiakan orang sekelas Siti Khadijah kayu. Sekelas Siti Khadijah itu kayu. Kalau takut membahas kita lah kayu, Nabi Muhammad ini hanya Siti Khadijah itu 3/4 kota Mekah itu milik dia. Takut dia tahu membahagiakan Siti Khadijah. Terus sampaikannya gini Siti Khadijah dek kang apa katanya. Aku kamu bantu. Dari perjuangannya tadi. Sehingga kesepakatan diutuslah paman daripada baginda Rasulullah SAW sehingga menikah dengan Siti Khadijah. Maka di akhir hayat ibu bapak hadirin sekalian, bayangkan saja di akhir hayat baginda Rasulullah SAW, Siti Khadijah yang punya kekayaan banyak itu dia sampai buntu. Bajunya saja tinggal siku 20 jahitan, 20 tampalan. Isan di kayu, bayangkan kamu 20 tampalan. Di mana-mana lagi, yang 20 tampalan tuh. Sampai dikisahkan juga anak Fatimah itu nyusu dengan Siti Khadijah itu yang dihisap bukan susu akan tetapi keluar darah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis di pangkuan Siti Khadijah katanya, wahai istriku Siti Khadijah, maafkan aku selama dengar belaki ngari aku nilah harta bendamu habis. Dengar dibenci ngari rakyat, dengar dibenci ngari bangsawan dan lain sebagainya katanya. Kafir Quraisy itu cuma bangsawan itu. Sengginya dia beradik yang jauh kalau. Tu apa jawab Siti Khadijah? Wahai suamiku Muhammad, walaupun saya dibenci oleh sanak saudara saya, walaupun harta saya habis, saya ikhlas. Yang penting saya bisa bahasa kita nyemangai kamu dan membantu perjuanganmu untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebar bahasa kita ditutur itu apa pula dengan bersegala ada segala dide. Cengki kena tutur sama kita. Nyala dide. Akan tetapi Siti Khadijah lulu itu sampai berpesan kepada anaknya, wahai Fatimah, sampaikan dengan abahmu, sampaikan dengan bapang Ka'bah, kalau aku mati nanti katanya, tolong sorban yang ia menerima wahyu pertama kali di Gua Hira itu balotkah ke badanku di waktu aku jadi jenazah, jadikan kain kapan, aku ingin bersaksi bahwa Muhammad itu adalah suamiku, aku yang telah membantu perjuangan pertama kali. Itu. Bahkan dide itu baik, ibu bapak hadirin sekalian. Dide itu baik. Sampaikannya pula ngai Siti Fatimah. Wahai Siti Fatimah anakku, andaikan orang tuamu nanti Muhammad SAW berjuang untuk menyebarkan agama Allah, akan menyeberangi lautan, akan menyeberangi sungai. Dek dia gidana nak nyeberangkannya, bongkar kuburan aku, susun jadi kajeramba. Ada tidak kira-kira ini betina dalam itu? Ada tidak? Dia ada tidak kira-kira? Itu Siti Khadijah itu.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada istrinya, "Wahai istriku, engkau telah diberikan kain kafan dari surga. 5 sekaligus kirimkannya dengan malaikat. 1 untukku, 1 untuk Husain, 1 untuk Ali, 1 untuk Fatimah, dan 1 untukmu Khadijah." Jadi 5 kain kafan itu diperuntukkan dari surga untuk kelima keluarga daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu Bapak hadirin sekalian rahimakumullah. Ketika Rasulullah bersandar di Ka'bah kira-kira udah salat Isya, Rasulullah dihampiri dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah sedang berduka. Kemudian malaikat Jibril sebelum datang masuklah ke surga, membatak kendaraan bernama buruk. Buruk itu Masya Allah, bu, kata Allah pun diceritakan dalam hadis itu. Matanya lolok berlian, memancarkan berlian. Kecepatan dia berlari itu, siu sekali melangkah, sejauh mata memandangnya bukan, kanan dinding nila. Nganan ujung cipit dunia itu sekali bergerak. Jadi kemelibaran itu di surga. Jibril nang ngajak ini tadi. Kamu mana nangkap katanya ini Pak. Mana nangkap ini kan belagi biasa sekali sejauh ribuan, 40.000 lebih. Dan bermain-main buruk tu tadi. Maka adalah buruk tu sikok duduk di pucuk batu dan ngelamun. Nah ngapa katanya ni itu ngelamun? Kata malaikat Jibril ni tadi. Dihampirinya. Mun bahasa kita cuman bukan bahasa hadis ini. Rok bahasa kita. Rok bahasa kita rok kan. Rok ngapa? Bahasa kita ngapa kabang ngelamun ni? Lola sedih benar aku kini. Kena kanci-kanci kabang kemelibaran bermain galau. Aku ni sedih wahai Jibril. Ngapa? Karena aku telah mendapatkan kabar jauh dahulu bahwa ada makhluk yang paling mulia akan Allah undang ke sini, dan salah satu di antara kami ini katanya kanunggangi jadi tunggangannya. Ngapa kabar sedih? Aku sedih wahai Jibril. Aku takut nanti yang kucemaskan orang yang sangat mulia tersebut katanya dia didenunggang di pucuk kuning. Sedih burak tu tadi. Topu hikmah berarti harapan yang besar itu bukan satu kita berdoa sampai panjang. Lagi buruk di surga saja, lagi berharap panjang. Ini lain kemelibaran. Nah udah membaik itu kata malaikat Jibril, berarti kita ini tunggal mancegan berarti. Malah kita jemput makhluk itu katanya. Senang nih ande. Kemudian dijemput oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibawa ke sungai Zamzam, dibelah, diisi dengan hatinya dibelah, dicuci, diisi dengan keimanan, diisi pula dengan hikmah. Kemudian berangkat dari beberapa solat di beberapa yang bersejarah, Nabi Isa, tempat Nabi Isa duduk, tempat Nabi Musa, kemudian sampailah ke Masjidil Aqsa, solat di sana dia mengimami dari para nabi dan rasul, kemudian diangkat ke langit. Ini ku cepat karena diangkat ke langit. Diangkat ke langit satu, langit pertama ya. Nak izin kudai langit pertama ni tadi. 2 nak izin kudai bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Idris, sampai terakhir Nabi Musa sampai ke langit ke-7. Sampai ke langit ke-7 dibuka. Nah, malaikat Jibril didengikut. Pala bahasa kita Jibril, kata Nabi Muhammad. Oh dia tahu katanya. Ngapa dia tahu? Aku hancur masuk ke situ kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu. Berarti satu-satunya makhluk yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama manusia yang bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu bertemu menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia duduk atahiyatul, duduk atahiyatul kita ni duduk hanya kidau bukan kanan. Duduk ini dalam hadis itu. Amu kita kan kanan nah. Tu apa bacaan pertemuan tadi? At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibah. Jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Keselamatan atas nabi. Cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak puas kan keselamatan untuk diri dia pribadi baik.
Dia ingat walaupun dalam kesedihan, walaupun dalam duka, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala Isra Mi'raj, dia masih mengingatkan kita, yaitu umatnya. Itu apa lanjutannya ya? Assalamu alaina wa ala ibadillahis, orang-orang yang Makanya banyak yang menangis membaca sejarah riwayat, walaupun dalam kesedihan Rasulullah masih tetap dia mengingatkan umatnya. Nah, setelah itu Rasulullah menerima perintah salat sebanyak 50 waktu, balik turun, cegata ngagim Nabi Musa. Bahasa kita cong-cong sini kau kata. Top kulian kau bertemu ngagi Allah tadi. Woi, mendapatkan perintah salat 50. Oh, yang ngelipat lagi kan ya, di dekat sanggup katanya kan. Allah kutrai itu tuh kayaknya banyak umatku ya. Menyembah kepada Allah saja lagi itu, maka itu 50 waktu di dekat sanggup. Berat mau bahasa kita. Balik lagi Nabi Muhammad. Balik lagi, ngulang lagi bertemu dengan Nabi Musa, mana lah dikurangi 5 waktu katanya. Ngulang lagi naik, bolak-balik sampai jadilah dia 5 waktu. Akan tetapi walaupun 5 waktu sama halnya dengan 50. Kenapa? Karena satu waktu itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10. 1 waktu dibalas kali 5 berarti 50. Lagi 5 waktu saja lagi banyak berat. Lagi banyak tinggal. Benarlah kata Nabi Musa tadi, berat mat. Ternyata satu kita pergi ke beratnya. Cuman bukan jema dibadakan kamu ne, jema dibadaka kami. Jema dibadak kami banyak jadi disanggup tu. Maka Bapak hadirin sekalian rahimakumullah, intinya adalah langsung ku ambil ke kesimpulan. Intinya adalah yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain untuk menjemput salat. Betapa pentingnya salat itu, Pak, Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Kalau perintah-perintah yang lain itu diangkat ke langit. Perintah perintah berpuasa turun ke bumi. Perintah haji turun di bumi melalui malaikat Jibril. Perintah-perintah yang lain itu zakat dan lain sebagainya Allah titipkan kepada malaikat Jibril. Akan tetapi khusus salat Allah mengangkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa pentingnya salat itu. Maka salat ra'su fi kulli amali. Salat adalah kepalanya amal ibadah. Maka salat inilah yang menentukan baik atau tidaknya amalan-amalan kita yang lain. Maka sesibuk apapun kita, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Sesibuk apapun kita, injek kita nge anak, injek kita nge bini, injek nge deni ini, maka kita harus mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan salat 5 waktu. Jangan sampai lo nyanyian dulu, apa lo nyanyian dulu? Zuhur ketinggalan, asar kelupaan, maghrib kemalaman, isya kepayahan, subuh indah ngagi. Banyak tidak terjadi nilai itu. Maka oleh sebab itu kalau ada anak kita, cucu kita yang dia belum galak solat, kita perintahkan untuk berusaha dididik sejak dini untuk solat. Kalau lanang misalnya bininya belum galak sembahyang, tu apa kamu mantau bibek? Yang? Mama? Ma, sembahyang laku dah, ma. Lembut ku dah pertama. Lom tak ada. Bulan depan sembahyang laku dah, ma. Masih kira. Tinggi kadikit lagi. Masih kena lom galak, agak tinggi kadikit temperamen, Pak. Sembahyang dide dengan ni. Kas sembahyang dide dengan ni. Itu caranya. Jadi sembahyang. Ngagi anak baitulah puluh jangan bosan-bosan. Ngecucung baitulah puluh diajak. Gila empu sewaktu. Karena kita ni menjadi orang tua ini isan dinineng sampai kendong
menjadi model dalam kehidupan berumah tangga. Kinainya ada kecil tu lo manendong berjilbab, lo manendong anu dan lain sebagainya. Lah masuk. Bapak hadirin sekalian, demikianlah. Nanti sambung dia langsung doa dan. Saya mohon maaf ya, karena tadi itu seharusnya jam 2 kuliah di sini ya. Jadi aku minta maaf. Ini nah cerita-cerita lulu ini nih. Banyak benar ini nampai siko tadi aku jajan. Nian Pak, aku kadang-kadang mengingatkan tentang ceramah ini memang kurangan saja kita waktu. Apalagi jajah ceramah ini sebenarnya nak harus detail nian. Supaya dia salah salah penafsiran. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyati walil mu'minina wal nakulum salamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdash syakirin hamdan naimin hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana zunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al waladan salih wa salihah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tim lana bi husnul khatimah. Allahumma tim lana bi husnul khatimah. Allahumma tim lana bi husnul khatimah bi kalimati la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal mala wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.